Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, serta proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita. Menurut Brian Fellows, persepsi merupakan proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi. Menurut Joseph A. De Vito, persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Tahapan-tahapan persepsi. Yang pertama, ada seleksi. Proses memilih informasi tertentu dari lingkungan untuk diperhatikan, sementara informasi lain diabaikan. Proses ini terjadi karena otak tidak dapat memproses semua stimulus sekaligus. Contohnya, saat melihat banyak pilihan di toko, kamu akan memilih barang dengan warna atau diskon yang menarik perhatianmu. Yang kedua, ada organisasi. Setelah informasi dipilih, otak akan mengatur dan mengelompokkan informasi tersebut menjadi pola yang bermakna berdasarkan pengalaman atau aturan tertentu. Contohnya, ketika mendengar serangkaian nada, kamu akan menyusunnya menjadi sebuah melodi. Yang ketiga, interpretasi. Tahapan terakhir di mana informasi yang telah diorganisasi diartikan atau diberi makna berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau konteks. Contohnya, ketika kamu melihat seseorang tersenyum, kamu menginterpretasikannya itu sebagai tanda keramahan. Jenis-jenis persepsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, persepsi terhadap lingkungan fisik atau objek. Persepsi ini melibatkan kita terhadap elemen-elemen fisik sekitar kita seperti warna, bentuk, ukuran, dan suara. Contohnya, ketika kita melihat sebuah ruangan dengan cat berwarna biru muda, kamu akan merasa tenang karena warna tersebut dianggap memberikan efek menenangkan. Yang kedua, persepsi sosial atau persepsi terhadap manusia. Persepsi ini melibatkan bagaimana kita dapat memahami dan menilai orang lain berdasarkan tindakan, ucapan, atau penampilan mereka. Contohnya, ketika seorang teman tidak membalas pesanmu, mungkin kamu akan menganggap dia sibuk atau sedang marah, tergantung pada pengalaman sebelumnya dengan teman kamu itu. Prinsip-prinsip persepsi sosial. Yang pertama, persepsi berdasarkan pengalaman. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, di mana pengalaman tersebut dapat membentuk cara seseorang untuk memahami situasi ataupun objek tertentu. Contohnya, ketika seseorang mengalami kecelakaan di jalanan yang licin, mungkin mereka akan merasa takut ketika mengemudi di saat hujan. Yang kedua, persepsi selektif. Persepsi ini terjadi ketika seseorang hanya fokus pada hal-hal tertentu yang dianggap penting, relevan, ataupun menarik, sementara mengabaikan informasi lain di sekitarnya. Contohnya, ketika kita membaca sebuah artikel panjang, mungkin kita hanya memperhatikan poin-poin yang sesuai dengan pendapat kita dan mengabaikan sisanya. Yang ketiga, persepsi bersifat dugaan. Persepsi ini muncul ketika seseorang membuat dugaan atau asumsi berdasarkan informasi yang tidak lengkap ataupun terbatas. Contohnya, ketika kita melihat seseorang mengenakan gaun atau pakaian yang sangat mahal, mungkin kita akan berasumsi mereka merupakan orang yang sangat kaya, meskipun itu belum tentu benar. Yang keempat atau yang terakhir, persepsi kontekstual. Persepsi ini dipengaruhi oleh situasi lingkungan tempat suatu stimulus terjadi. Konteks ini menentukan bagaimana seseorang memahami sesuatu. Contohnya, nada bicara keras di pasar dianggap normal karena lingkungannya yang berisik, tetapi di ruang kelas itu dianggap tidak sopan. Persepsi dan budaya. Persepsi tentunya terikat oleh budaya atau culture mode. Kita memaknai pesan, objek, ataupun lingkungan bergantung pada sistem yang kita anut. Persepsi seseorang atas lingkungannya bersifat subjektif.
Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang, maka semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas. Oleh karenanya, tidak akan ada dua orang yang mempunyai nilai-nilai budaya yang persis sama. Maka tidak akan pernah ada dua orang yang mempunyai persepsi yang persis dan sama pula. Apa saja sih faktor-faktor yang melatar belakangi budaya? Salah. Apa saja sih faktor-faktor yang melatar belakangi persepsi? Yang pertama, latar belakang budaya. Persepsi itu terikat oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek, atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang, maka semakin besar pula perbedaan persepsinya. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Setiap individu umumnya pernah mengalami suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin intens hubungan antara objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman yang ia miliki. Pengalaman masa lalu ini juga bisa diperkuat oleh informasi lain seperti berita dari kejadian yang melanda objek. Yang ketiga, nilai yang dianut. Setiap individu memiliki nilai yang dianut menyangkut kepercayaan dan kepuasan. Nilai ini berkaitan dengan normatif yang bersumber dari lingkungan. Kekeliruan dan kegagalan persepsi. Yang pertama ada kesalahan atribusi. Kesalahan menilai penyebab perilaku seseorang, menganggap bahwa faktor internal menjadi penyebab padahal penyebabnya merupakan faktor eksternal maupun sebaliknya. Contohnya, ketika kita melihat seorang influencer yang sedang membagi-bagikan uang, mungkin kita melihat influencer tersebut merupakan seseorang yang dermawan, namun bisa saja dia hanya ingin sebuah pujian. Yang kedua, pesan yang tidak utuh. Ketika informasi yang diberikan tidak lengkap, kita akan membuat asumsi pribadi yang seringkali keliru. Contohnya, ketika teman berkata aku lelah, tanpa konteks, mungkin kita akan mengira kalau dia sedang marah, ataupun tidak ingin bicara, padahal dia hanya kelelahan fisik. Yang ketiga, efek halo. Kesalahan persepsi di mana kesan pertama ataupun kesan menyeluruh mempengaruhi penilaian kita terhadap sifat-sifat yang lain. Contohnya, ketika seseorang tampil sopan di awal pertemuan, mungkin kita akan menganggap dia merupakan anak yang jujur dan juga pintar, meskipun kebenarannya belum tentu. Yang keempat, stereotip. Mengeneralisasikan semua orang ataupun kelompok berdasarkan informasi yang terbatas. Contohnya, menganggap semua orang dari kota tertentu kaya raya, padahal hanya karena beberapa orang dari kota tersebut memiliki hidup dengan gaya mewah. Yang kelima, prasangka. Sikap tidak adil terhadap seseorang ataupun sekelompok berdasarkan asumsi atau pengalaman sebelumnya. Contohnya, tidak mempercayai seseorang dari kaum minoritas tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, atau yang terakhir yaitu gegar budaya atau culture shock. Kecemasan atau ketidaknyamanan saat menghadapi budaya baru karena perbedaan nilai dan simbol sosial. Contohnya, seorang mahasiswa yang baru belajar di luar negeri mungkin akan merasa kesulitan untuk memahami kebiasaan makan, waktu tidur, dan juga gaya komunikasi di negara tersebut.